Kissinger, seorang arsitek kebijakan luar negeri yang terkemuka, memberikan nasihat yang sangat penting kepada Presiden George W. Bush setelah serangan tragis pada 11 September. Dalam momen krisis yang mengguncang dunia, keahlian strategisnya merasa sangat relevan, membuat kita teringat betapa pentingnya pengalaman seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan yang mendalam. Pengalamannya saat Perang Vietnam memberikan pelajaran berharga tentang tantangan menghadapi komunisme. Kissinger merumuskan strategi global guna melawan ancaman yang ada, menggambarkan bagaimana cara berpikir yang terencana sangat penting dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini. Sebuah perjalanan yang memperlihatkan arti ketahanan dalam kebijakan luar negeri. Perkembangan pemikiran strategis Kissinger kian matang semasa ia menjadi profesor di Harvard, di mana ia menulis sejumlah buku yang mempengaruhi arah strategi nuklir Amerika Serikat. Melalui tulisan-tulisan itu, ia mengajak kita merenungkan bagaimana kebijakan yang diambil dalam satu masa dapat membentuk masa depan yang lebih luas, menciptakan pengaruh yang bertahan hingga kini. Meski Kamboja secara resmi dinyatakan sebagai negara netral dalam perang, serangan terus berlangsung tanpa ada suara protes yang berarti dari pihak manapun. Ini mengungkapkan sebuah ironi, di mana perhatian internasional tampak minim meskipun situasinya sangat genting. Sebuah gambaran kelam di tengah hiruk-pikuk politik global yang terlihat lemah. Henry Kissinger, dalam posisinya sebagai penasihat keamanan nasional, telah memperoleh pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri AS, meskipun di sisi lain, banyak yang menganggapnya menakutkan dan sangat menuntut dari para bawahannya. Ia adalah sosok yang mampu menghadirkan kekuatan dalam kebijakan, tetapi dengan karisma yang tidak semuanya bisa diterima oleh mereka yang berada di sekitarnya. Krisis anti-perang mulai meningkat tajam pada bulan Mei 1970, ketika ribuan orang Amerika berunjuk rasa menentang langkah-langkah pemerintah. Demonstrasi ini menggambarkan ketidakpuasan yang mendalam dalam masyarakat, menciptakan gelombang tantangan terhadap keputusan politik yang diambil oleh Nixon dan Kissinger, menempatkan mereka dalam sorotan tajam opini publik. Di tengah semua itu, Kissinger berkeyakinan bahwa proses penarikan pasukan Amerika dari Vietnam tidak hanya mungkin, tetapi akan membuka jalan bagi perdamaian yang adil di kawasan tersebut. Keyakinan ini mencerminkan komitmennya terhadap perbaikan kebijakan luar negeri, suatu harapan di tengah kegelapan konflik yang berkepanjangan. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika rekaman percakapan di Gedung Putih mulai terkuak, memunculkan masalah besar dengan adanya mikrofon tersembunyi yang memengaruhi komunikasi antar anggota tim. Ketidakpercayaan pun mulai merasuki, menciptakan atmosfer yang tidak nyaman di dalam lingkaran kekuasaan. Kissinger, secara politik, merasakan kecemburuan terhadap Willy Brandt, yang berusaha menjalin ikatan lebih erat dengan Blok Timur. Tindakan ini menggambarkan kompleksitas yang ada dalam diplomasi, di mana hubungan antar negara seringkali dipenuhi dengan kecemburuan dan ketidakpastian, menempatkannya dalam posisi yang sangat strategis. Sebagai bagian dari perubahan politik yang lebih luas, Henry Kissinger mengarahkan kebijakan luar negeri AS untuk memperlakukan Cina sebagai mitra strategis dalam merebut keseimbangan kekuatan dari Soviet. Ini bukan hanya langkah pragmatis, tetapi juga sebuah contoh nyata dari penerapan pendekatan real politik yang menjadikannya sosok yang fenomenal dalam sejarah diplomasi. Pertemuan bersejarah Nixon di Beijing mengilustrasikan perubahan drastis dalam pandangan Amerika terhadap Cina. Negara yang dulunya dikesampingkan kini perlahan-lahan menjadi fokus penting dalam peta politik internasional, menunjukkan bahwa segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap, tergantung pada sudut pandang yang kita ambil. Pendekatan Madman, Nixon dalam hubungan internasional, yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan musuh, ternyata dimanfaatkan oleh Kissinger untuk memperkuat posisi negosiasi AS. Strategi yang berani ini menciptakan dinamika baru dalam interaksi internasional, menciptakan ketegangan yang dapat menguntungkan. Kissinger terlibat dalam negosiasi rahasia yang berlangsung selama bertahun-tahun untuk mencapai kesepakatan penarikan pasukan, mencerminkan betapa berkarakteristika situasi politik pada waktu itu. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, langkah-langkah bijak seperti ini menjadi sangat krusial bagi masa depan. Ketika peristiwa Watergate pecah, itu menjadi titik balik yang sangat signifikan. Keterlibatan dalam skandal ini menunjukkan bagaimana sebuah kejadian dapat berdampak langsung pada kebijakan luar negeri. Tekanan internal yang meningkat memaksa Nixon dan timnya untuk menghadapi konsekuensi dari kebocoran informasi yang mengguncang lapisan kekuasaan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet kembali memuncak, terutama selama Perang Yom Kippur. Disinilah Kissinger tampil sebagai arsitek utama, mengorganisir pengiriman bantuan militer ke Israel. Ini menggambarkan betapa strategisnya langkah-langkah yang diambilnya dalam upaya menjaga stabilitas global di tengah ancaman yang terus mengintai. Selanjutnya,
Kissinger melakukan diplomasi sutle di Timur Tengah dengan tujuan meredakan ketegangan selama konflik tersebut. Ia tidak segan-segan terlibat langsung dalam berbagai pertemuan dengan pemimpin regional, berupaya meraih kesepakatan yang dapat mengakhiri kekacauan dan menciptakan harapan baru di antara negara-negara yang terlibat. Real politik yang diperkenalkan oleh Kissinger menekankan pada kepentingan nasional di atas segalanya. Ia meyakini bahwa moralitas seringkali tidak berperan dalam perjanjian yang dilakukan untuk keuntungan strategis. Pendekatan ini, meskipun kontroversial, berhasil menghadirkan sejumlah hasil yang mengubah tatanan dunia. Kissinger tidak hanya berfokus pada kebijakan luar negeri AS, tetapi juga terlibat di dalam upaya menggagalkan pemerintahan Salvador Allende di Chili. Bersama Nixon, ia berupaya mencegah munculnya sosialisme yang mereka pandang mengancam kepentingan AS di tanah Amerika Latin. Ini menunjukkan betapa kedalaman pengaruh politik bisa membentuk arah sejarah. Intervensi AS dalam politik Chili tidak bisa dipisahkan dari ketegangan Perang Dingin, di mana kekhawatiran tentang pengaruh komunis di Amerika Latin semakin menguat. Dalam konteks tersebut, momen kudeta militer menjadi sebuah peristiwa yang tidak terelakkan, membawa dampak jangka panjang yang akan dirasakan selama bertahun-tahun. Setelah kudeta, realitas pahit pun terungkap. Ribuan warga Chili mengalami penangkapan dan penyiksaan di tangan rezim Pinochet. Kebijakan ini menunjukkan betapa pengabaian terhadap hak asasi manusia dapat menjadi bagian dari strategi politik, menciptakan lingkaran kekerasan yang tampak tak berujung. Dalam perannya sebagai penasihat keamanan nasional, Henry Kissinger memberikan dukungan signifikan kepada militer Chili. Ia tampak mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia demi kepentingan politik. Sebuah keputusan yang mencerminkan dilema etika yang sering muncul dalam dunia diplomasi yang keras. Dalam konteks yang lebih luas, Kissinger turut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait invasi Indonesia ke Timor Timur, meskipun ia tidak secara terbuka mendukung langkah tersebut. Ini memberikan gambaran bagaimana hubungan diplomatik AS dengan negara lain seringkali dipenuhi dengan situasi yang rumit dan sulit. Setelah pengunduran diri Nixon, Kissinger merasakan kehilangan perlindungan dari kritik publik, menjadikannya sasaran empuk bagi serangan media. Dalam perubahan drastis ini, posisinya bertransformasi dari alibi menjadi objek kritik tajam, menciptakan tantangan baru dalam karirnya. Akhirnya, kegagalan AS di Vietnam memberikan dampak yang mendalam pada kebijakan luar negeri, serta menciptakan tantangan baru dalam konteks Irak. Kissinger, sebagai pengamat dan pelaku, menyadari betapa pentingnya untuk belajar dari pengalaman masa lalu, sebuah pelajaran yang selalu relevan dalam menghadapi tantangan masa depan.